Wahab dengan NIM 121207334, jurusan Ilmu Hukum semester 6. Baik, di video ini saya akan membahas materi saya tentang zona tambahan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut dan memenuhi ujian akhir semester saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu zona tambahan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang zona tambahan. Pengertian zona tambahan. Zona tambahan ini didefinisikan sebagai zona perairan setelah laut teritorial, di mana negara pantai hanya mempunyai kewenangan yang terbatas, yaitu dalam hal penegakan hukum terhadap bea cukai, fiskal, sanitari, dan imigrasi. Konsep zona tambahan. Zona tambahan sebenarnya berasal dari perundang-undangan negara Inggris yang dikenal dengan Hovering Acts. Peraturan ini diformulasikan berdasarkan ditangkapnya kapal asing penyelundup yang melakukan penyelundupan pada jarak 24 mil laut dari pantai. Hovering Acts ini diberlakukan dari tahun 1736 hingga 1876, ketika Custom Consolidation 1876 mulai diberlakukan. Hak dan kewajiban negara. Sehubungan dengan hak negara pantai, tentu saja sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 Konferensi Hukum Laut 1982. Negara pantai mempunyai hak untuk menegakkan peraturan perundang-undangannya hanya yang berkaitan dengan masalah bea cukai, fiskal, sanitari, serta imigrasi. Sebaliknya, negara pengguna atau user maritime status mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan berhak untuk melakukan lintas bebas atau freedom of navigation pada wilayah zona tambahan. Cakupan zona tambahan. Cakupan zona tambahan hukum laut adalah wilayah laut yang berada di sekitar wilayah laut teritorial negara yang diatur oleh perundang-undangan hukum laut internasional. Zona tambahan ini merupakan zona dari laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial, dan negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan. Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan dalam rangka. Poin pertama ialah mencegah pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau kekarantinaan. Poin kedua, menghukum pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut atau lebar maksimum zona tambah. Di dalam pasal 3 Angklos 3 berisi, yang pertama ialah dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan diperlukan. Yang pertama ialah mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Poin kedua, zona tambahan ini tidak dapat melebihi
24 mil laut dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur. UNCLOS mengatur batas zona tambahan antar negara berseberangan mengikuti garis tengah atau medial line kecuali ada kesepakatan khusus antara negara tersebut. Baiklah, kesimpulan dalam materi saya ialah zona tambahan tidak dapat melebihi dari 24 mil laut dari garis pangkal. Penegakan hukum di zona tambahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perwujudan adanya yurisdiksi suatu negara atau wilayah yang tunduk pada hukum nasional maupun internasional. Zona tambahan merupakan zona transisi antara laut wilayah dan laut lepas dan berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah dan laut lepas. Negara pantai dapat melakukan pengawasan dengan aksi pemberantasan dengan menghukum para pelanggar. Terima kasih.